Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bulan yang mulia ini, tidak henti-hentinya marilah kita selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan tidak ada satu detik pun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari melainkan ada nikmat Allah di dalamnya. Kemudian salawat dan taslim semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya termasuk kita semua. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang begitu mulia. Pada suatu hari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau akan naik untuk melaksanakan khutbah Jum'ah, maka datanglah Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di saat beliau akan naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Naik tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian tangga yang kedua, beliau pun mengucapkan amin. Dan tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Maka dari saat itu para sahabat-sahabat beliau, mereka terheran, mereka kaget, kenapa baru kali ini Rasulullah mengucapkan amin di saat beliau akan naik di atas mimbar. Maka banyak para sahabat bertanya-tanya dalam hati mereka. Maka sampailah pelaksanaan sholat Jum'ah selesai, para sahabat pun segera mendatangi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, kenapa aku tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Saat itu Jibril datang kepadaku, wahai sahabat-sahabatku. Jibril mengatakan yang pertama adalah amin pertama. Jibril menyampaikan, wahai Rasulullah, alangkah celakanya orang-orang yang mendengarkan asmamu Muhammad, mereka tidak mengucapkan salam kepadamu. Kita sebagai umatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan salam, sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dan malaikatnya pun selalu mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang artinya kurang lebihnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam kepada baginda Rasul. Maka perintah Allah, wahai orang yang beriman, bersolawatlah salam kepada baginda Rasulullah sebagai salam penghormatan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amin yang kedua, Jibril menyampaikan kepada
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah celakanya orang-orang yang masih hidup bersama orang tuanya, tetapi di saat nanti mereka meninggalkan dunia ini, orang tersebut tidak masuk ke dalam surganya Allah, tetapi mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mereka semasa orang tuanya masih ada, ayah dan bundanya masih berada di tengah-tengah mereka, mereka melantarkannya, mereka tidak merawat, bahkan mereka memusuhi orang tuanya. Maka hal inilah dosa besar bagi sang anak kepada orang tua. Maka itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah celakanya. Maka Rasulullah menyampaikan kata amin. Kemudian amin yang ketiga, Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, alangkah celakanya orang-orang yang hidup bersama-sama dengan bulan suci Ramadan, tetapi mereka doanya, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan Ramadan hanya berjalan begitu saja. Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, hendaknya kita memperbanyak amaliah di bulan suci Ramadan, terutama dalam menjalankan ibadah puasa kita. Puasa yang kita jalankan akan menebus dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa yang lalu yang pernah kita kerjakan. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sekuat tenaga kita bulan Ramadan dengan berbagai macam amal Ramadan, sehingga kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung, bukan sebaliknya menjadi orang-orang yang merugi karena kita jauh dari amaliah Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, bagaimana puasa kita agar mendapatkan pahala si Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Tentunya puasa harus benar-benar kita mengekang hawa nafsu kita, harus benar-benar mengikuti syariat ajaran agama kita, agar puasa kita bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita. Baginda Rasul pernah mengkhawatirkan kepada umatnya. Dalam hadis beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Beliau menyampaikan banyak orang-orang yang berpuasa, mereka dengan puasanya itu tidak mendapatkan pahala, tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Mereka puasa, tetapi mereka masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mungkin tidak menyantuni yatim piatu, mereka banyak berbohong, mereka banyak mungkin berkata-kata kotor. Karena perkataan itulah, perbuatan itulah akan menghapuskan pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan selama ibadah puasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, mari kita perbanyak amalia di bulan Ramadan. Kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya agar senantiasa Allah memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bukan kita menjadi orang-orang yang rugi karena kita tidak menyambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan
Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan amalan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan nanti kita semua akan menjadi pemenangnya. Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.